juga korupsi. Fraud saat ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi lembaga sektor publik. Fraud seperti korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mampu melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sebelum kita membahas jenis-jenis fraud, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fraud. Poin yang pertama, understanding fraud in sector public. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengajai oleh suatu individu ataupun sekelompok orang dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan dan juga pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis fraud atau types of fraud dalam sektor publik. Ada 3 jenis fraud atau kecurangan yang sering atau umum terjadi dalam konteks keuangan dan juga bisnis. Nah, yang pertama ada korupsi. Berbicara mengenai korupsi, kita bukan baru pertama kali dengar, tapi sudah sering terjadi di negara Indonesia ini. Nah, untuk korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ataupun wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah. Nah, dalam konteks keuangan, korupsi umumnya terjadi di saat seseorang atau sekelompok orang menerima atau memberikan suap, manipulasi kontrak, atau menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak pantas sehingga merugikan lembaga, institusi pemerintah, dan juga masyarakat umum. Terus, untuk jenis fraud yang kedua ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset ini sering terjadi ketika seseorang mengambil atau mencuri atau menggunakan aset perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi saja, seperti pencurian uang tunai, penggelapan inventaris, menggunakan kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan juga penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang dapat merugikan perusahaan secara finansial. Nah, untuk fraud yang ketiga yaitu kecurangan laporan keuangan. Itu adalah tindakan memalsukan atau memanipulasi informasi keuangan perusahaan seperti melebihkan atau mengurangi pendapatan, aset atau utang, menghilangkan biaya yang seharusnya dicatat, atau mengubah prinsip akuntansi agar menampilkan hasil keuangan yang tidak relevan untuk menipu memegang saham investor ataupun pihak lain. Terus yang berikutnya, fraud triangle dalam konteks pemerintahan. Berdasarkan teori fraud Pentagon adalah perubahan dari awal Pressey mencetuskan teori fraud triangle dalam 3 hal yang mendukung terjadinya fraud. Nah, yang pertama ada tekanan atau pressure. Adanya tekanan yang dirasakan oleh individu dikarenakan adanya hutang yang menumpuk, kebutuhan mendesak, gaya hidup yang tinggi atau target kerja yang sangat berat. Terus yang kedua ada opportunity atau peluang, yaitu sering terjadi ketika seseorang memiliki kesempatan atau celah untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh orang lain. Ini terjadi karena pengawasan perusahaan yang lemah, tidak ada pemisahan tugas, dan sistem perusahaan yang gampang dimanipulasi. Terus yang ketiga ada rasionalisasi, yaitu saat seseorang merasa bahwa tindakan yang dilakukan itu wajar dan bisa diterima. Mencari pembenaran, contohnya ia merasa berhak atas kecurangan tersebut atau merasa perusahaan sudah tidak berlaku adil sehingga apa yang dilakukan dianggap sebagai suatu hal yang benar. Terus yang poin yang ketiga, red flags of potential fraud. Yang pertama atau ciri-ciri orang yang melakukan fraud. Yang pertama ada kedekatan yang tidak biasa dengan vendor atau konsumen. Terus yang kedua ada mengontrol masalah secara individu, tidak mencoba untuk berbagai masalah dengan bawahan atau atasan lainnya. Terus yang ketiga menjadi lebih sering marah, curiga, dan juga bersifat defensif. Terus yang keempat, sikap Weladela, yaitu sikap agresif, licik maupun tidak bermoral untuk mengurus bisnis. Terus yang kelima, mengeluhkan gaji yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang keenam, menekankan perusahaan secara berlebihan. Dan yang ketujuh, memiliki masalah terhadap tempat kerja atau pekerjaan sebelumnya. Yang kedelapan, komplain tentang otoritas atau kekuasaan yang dimiliki. Dan yang terakhir, menolak cuti atau agenda libur. Terus poin yang kedua, faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Yang pertama, corruption in public organization. Yang pertama, cases of corruption. Kasus korupsi dalam sektor publik mencakup berbagai modus seperti penyuapan, penggelapan, dan juga penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Contoh kasus yang sering terjadi atau sering tersorot adalah yang pertama, kasus korupsi di PT Timah, Pertamina, dan PT Asabri yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Selain itu ada kasus-kasus seperti pengadaan EKTP, kasus impor gula di Kementerian Perdagangan, dan juga kasus proyek di Jalan Sumatera Utara yang juga menjadi perhatian publik. Terus poin yang kedua, impact of corruption pada public service delivery. Korupsi berdampak sangat buruk pada penyediaan
pelayanan dengan meningkatkan biaya layanan, menurunkan kualitas dan efisiensi, menghambat akses dan juga ketersediaan, serta menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, impact yang pertama ada biaya pelayanan menjadi lebih mahal. Praktik korupsi seperti suap atau pungli pungutan liar menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi lebih tinggi, yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk harga jasa dan juga pelayanan yang lebih mahal. Terus yang kedua, penurunan kualitas dan juga efisiensi. Korupsi membuat pengadaan barang dan jasa, misalnya alat kesehatan atau obat, dilakukan secara tidak transparan, sehingga menghasilkan produk berkualitas rendah yang mudah rusak atau tidak berfungsi optimal. Terus yang ketiga, infrastruktur dan layanan publik terhambat. Penggelapan anggaran pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik seperti sekolah dan juga rumah sakit menyebabkan pembangunannya terbengkalai atau kualitasnya buruk. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan penting. Terus yang terakhir, menurunnya kepercayaan publik. Korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga institusi negara. Hal ini terutama terjadi ketika masyarakat menyadari bahwa anggaran publik tidak digunakan untuk kegiatan mereka, tetapi untuk memperkaya segelintir pejabat. Terus poin yang ke-C, Corruption Perception Index Analysis. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi terus mengalami pasang surut seperti yang tercermin dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index tahun 2024 yang baru-baru ini dirilis oleh Transparency International Indonesia. Indeks ini menjadi alat ukur yang memberikan gambaran mengenai tingkat korupsi yang dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Hasilnya CPI Indonesia naik 3 poin menjadi 37 dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, CPI Indonesia masih tertinggi dari Singapura 83, Malaysia 47, dan Vietnam 42. Hal ini menandakan bahwa perbaikan sistem hukum, reformasi birokrasi, dan juga transparansi dalam tata kelola pemerintah masih menjadi tantangan utama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, waktu dan pas saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang merancang strategi pencegahan fraud. Strategi pencegahan fraud di sektor publik bukan cuma cek sembarangan, tapi perlu langkah struktur dan terus-menerus agar bisa mencegah dan menemukan dan menangani kecurangan dengan baik. Yang pertama, membuat sistem pertahanan fraud, yaitu tahap awal adalah pencegahan, di mana organisasi membangun budaya kerja yang jujur dari nol toleransi terhadap fraud. Caranya, pisahkan tugas antara pegawai supaya tidak ada yang bisa ngerjain semuanya sendirian. Berikan gaji yang layak dan ajarkan semua pegawai tentang bahaya fraud secara rutin. Yang kedua, deteksi. Cari tanda-tanda fraud sesegera mungkin. Caranya, sediakan saluran pelaporan aman yang bisa anonim. Lakukan audit internal dan eksternal secara teratur, serta gunakan teknologi untuk mendeteksi transaksi yang aneh. Yang ketiga, investigasi dan pelaporan saksi. Kalau ada tanda fraud, teliti segera secara netral, buat laporan yang jujur, dan berikan hukuman yang tegas agar orang lain tidak berani mengulangi. Dan yang terakhir, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Periksa terus apakah strateginya berjalan efektif, cari kelemahan sistem, dan perbaiki agar fraud tidak terulang. Yang berikut adalah peran audit internal. Ada beberapa peran audit internal. Peran audit internal tidak hanya untuk memeriksa yang dilakukan oleh tim dalam instansi sendiri untuk memastikan semua sistem proses dan kerjaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak ada celah untuk fraud. Ada beberapa peran audit internal. Yang pertama, mencari informasi awal tentang bagian yang akan diaudit. Audit harus paham dulu bagaimana bagian itu beroperasi, proses kerjanya, jabatan siapa saja, dan dokumen apa yang dipakai, seperti nyiapin dari sebelum memeriksa agar tidak salah sasaran. Yang kedua, melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan audit internal untuk memeriksa dokumen-dokumen penting. Untuk menemukan hal-hal yang krusial atau tidak sesuai aturan, ini membantu mereka tahu bagaimana yang perlu diteliti lebih dalam. Nah, yang ketiga,
Mempersiapkan program dan jadwal audit tahunan sebelum tahunan. Semua audit harus direncanakan dari awal dan dirumuskan ke semua orang. Tidak ada audit mendadak yang cuma mencari kesalahan. Tujuannya adalah membantu perbaikan, jadi semuanya harus teratur. Nah, yang keempat, membuat daftar pertanyaan audit. Membuat daftar pertanyaan ini adalah daftar hal yang penting yang perlu ditanyakan atau diperiksa. Bikin kerja auditor lebih mudah dan juga bisa jadi pedoman bagi pegawai agar tahu apa yang akan diperiksa. Nah, yang terakhir tentang langkah-langkah untuk melaporkan, mekanisme melaporkan fraud. Nah, ini adalah sistem atau cara yang disediakan agar siapa saja maupun pegawai, masyarakat atau pihak lain bisa memberitahu adanya kecurangan di sektor pabrik tanpa takut dikenai balas dendam. Tujuannya agar fraud bisa ditemukan dan ditangani secepatnya. Ada beberapa langkah dalam mekanisme pelaporan fraud. Yang pertama, penyiapan saluran pelaporan, yaitu instansi harus menyediakan cara yang jelas dan mudah untuk melaporkan, misalnya via telepon rahasia, email khusus, website atau kantor pelaporan yang rahasia. Yang kedua, pengajuan pelaporan oleh pelapor. Pelapor mengirim informasi tentang fraud yang dia ketahui, bisa dengan menyebutkan nama atau secara anonim. Dan yang ketiga, penerimaan dan penyaringan awal laporan. Tim yang menangani dan menerima laporan akan memeriksa dulu apakah informasi itu jelas, apakah indikasi fraud yang benar-benar ada. Yang keempat, investigasi awal. Kalau laporan masuk akal, lakukan pengecekan awal untuk membuktikan apakah ada kecurangan yang sesungguhnya. Yang kelima, investigasi mendalam. Kalau pengecekan awal menemukan bukti, lakukan penyelidikan yang lebih mendalam dengan cara yang lebih netral dan teratur. Yang keenam, pelaporan hasil investigasi. Buat laporan yang lebih jelas tentang apa yang ditemukan selama penyelidikan, baik itu ada fraud atau tidak. Yang ketujuh, tindak lanjut. Kalau terbukti ada fraud, lakukan tindakan lanjut sesuai seperti memberikan sanksi atau memperbaiki sistem agar tidak terulang. Yang kedelapan, perlindungan terhadap pelapor. Ini yang paling penting, instansi harus menjamin pelapor tidak dikenai balas dendam.